Makanya saya katakan, saya itu kalau lihat anak saya lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Paham? Jadi saya kalau gendong anak saya tuh sama seneng, aku gendong putu Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi. Jadi saya kalau gendong anak saya tuh sama seneng, aku gendong putu Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi. Seperti saya ketemu kiai, ini kiai Longko. Oke. Waktu angel cari yang seperti ini. Waduh. Kiainya mijeti saya. Itu ngomong sama murid-muridnya, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Wih. Perhatikan hawamu. Saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Jadi dia tuh membayangkan, saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Waduh. Nah, Jini hati mijeti Kanjeng Nabi. Kalau mijeti Kanjeng Nabi nggak bisa, aku mau mijeti cucunya ini. Nah kalau saya mijeti cucunya senang, si Bae yo senang. Berarti podoe aku mijeti Kanjeng Nabi, selesai. Itu semua bohong ya teman-teman. Gedabrus. Tes DNA dulu. Benar nggak ente itu cucu Rasulullah? Lawang holokron saja plet G teman-teman. Kalau Rasulullah kan J1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai video-video yang beredar dari Habib Novel Al-Idrus, yang dimana Habib Novel Al-Idrus ya teman-teman, seperti yang video saya tampilkan di awal tadi, itu dengan PD-nya mengatakan bahwasanya saya ini kan putune Kanjeng Nabi, cucunya Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada kiai yang gini itu mijitin saya, ya kiainya bangga, saya ini mijitin putune Kanjeng Nabi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu sampai detik ini, sampai sekarang ini masih mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak heran teman-teman. Karena apa? Karena sudah hidup enak dari lahir menjadi cucu Nabi. Nah ini datang-datang Kiai Imad membatalkan. Nah maka dari itu mereka yang ngamuk teman-teman. Sejak dari lahir aneh itu jadi cucu Nabi. Ini sekarang sudah tua malah jadi mantan cucu Nabi, yang gak mau. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah maka dari itu seperti Bapak Rizik Syihab, Bahar bin Smith, Hanif Al-Atos, dan yang lainnya semua itu ngamuk-ngamuk, marah-marah, kampanye sana sini. Imad itu dajjal, Imad itu penipu, Imad itu benci cucu Nabi. Padahal ya teman-teman, apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani ini meneliti masalah nasab Alawi ini dan membuktikan bahwasanya mereka itu nasabnya tidak bersambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu teman-teman. Dan ini berdasarkan ilmiah, yaitu berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, dan filolog, dan tes DNA. Nah hasilnya teman-teman, mereka itu hanya marah-marah dan tidak bisa membuktikan dan tidak bisa membantah, yang dimana Kiai Imad ini sudah membongkar habis-habisan nasab mereka. Isinya ya marah-marah teman-teman. Gak ada itu secara ilmiah mereka itu, ini saya menemukan kitab ini. Ada juga yang menemukan bahwasanya ini saya menemukan kitab nasab dari abad keempat, dan saya akan bongkar dan saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi katanya. Itu siapa ya? Yang Habib Mundur itu yang ada di Madura sana teman-teman ya. Tapi ketika Kiai Imad meneliti yang katanya menemukan kitab dari abad keempat, ternyata kitabnya palsu. Nah teman-teman, coba mari kita simak ya video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ini yang mengatakan bahwasanya Habib Novel Al-Idrus ini ngibulnya sangat luar biasa. Coba mari kita simak video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Palsu, sing palsu tetap Kenapa? Walaupun kertasnya asli, semuanya asli, tapi hari ini duhure orang nyambung ya tetap orang nyambung. Siki Novel Al-Idrus ngomong, kalau mau tahu keturunan Nabi asli, tanyakan saja dia punya paspor nasab apa tidak. Paspor nasab. Kalau dia punya paspor nasab begini yang warna hijau, kata Novel Al-Idrus Solo, maka dia turunan Nabi asli. Kalau dia tidak punya paspor nasab begini, berarti dia palsu. Itu aja. Rainira senajan paspor nasabnya asli, are cucu Nabi palsu mah palsu mbak. Nggih Gus Miftah, ini kayak Balawi Gus Miftah nih. Oh berarti Gus Miftah ini KH itu ada Kiai Haji, ada Ki bin Halu. Jadi zaman sekarang ada orang pakai KH anu misal, jangan langsung oke Haji, belum tentu. Bisa jadi KH itu Ki bin Halu. Wis jelas-jelas duduk putune Kanjeng Nabi, ngajak-ngajak wong kon ngeyakini iku putune Kanjeng Nabi, duraka iku. Iya duraka. Dosa kualat. Ngakune sing kualat
Imaduddin Al-Kabur itu kualat itu. Kualat bagaimana? Kewajiban kita, wa min huquqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an nuhibbahu wa nuhibba ahla baitihi. Haknya Nabi itu adalah kita harus mencintainya dan mencintai ahli baitnya Nabi. Bagaimana cara kita mencintai Nabi dan ahli baitnya? Kita jaga keturunan Nabi. Jangan sampai ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi ngaku keturunan Nabi, membawa nama Nabi, kemudian memalukan Nabi karena akhlaknya. Yang satu ada yang mabok, yang satu ada yang zina, yang satu ada yang sodomi, yang satu ada yang dawir, yang satu ada yang ngerampok, yang satu ada yang marah-marah melulu, yang satu ada caci maki Gus Dur, yang satu ada caci maki Mbah Hashim, yang satu ada caci maki NU, yang satu ada caci maki Ansor, yang satu ceramah katanya anak-anak orang-orang Islam tidak boleh masuk Ansor. Lah mekonon itu masih dibelani sebagai putune Kanjeng Nabi. Aneh zaman si Kiki KH itu. Kibin halu. Daripada KH Kibin halu, lebih baik HK hampir kiai. Hampir kiai. Gus-gus itu adalah HK hampir kiai. Tapi kalau KH belum tentu kiai haji, bisa jadi Kibin halu. Ya Kibin halu itu dia bukannya membela kiai-kiai pribumi, bukan membela kiai-kiai Nusantara, bukan ngebela kiai-kiai kampung, tapi ngebelanya Kabib. Iku arane KH artinya Kibin halu. Kibin halu. Ngaku wong NU, tapi orang demen ning kiai NU. Buktine nanti orang demen kiai NU. Wah, kiai NU iku dudu sing dadi pengurus doang. Sing dadi pengurus mah 0, sekian persen, betul? Yang jadi NU itu kiai-kiai kampung sing ngajar Patul Qorib ning musola, sing ngajar Patul Mu'in ning masjid, sing ngajar ta. Berapa orang baik dari Balawi maupun kibin-kibinnya berusaha menjawab. Ada yang bikin kitab bahasa Arab. Dari Yaman ada, dari Malaysia ada, dari Oman ada, dari Makkah ada. Semuanya sudah saya jawab. Orang bisa jawab mana? Kenapa? Karena memang lah kegelati premen, kecuali gawe manuskrip palsu, kecuali gawe kitab palsu. Kenapa? Karena orang berbohong untuk sejarah di masa lalu tidak akan bisa. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai perkataan dari Pak Novel Al-Idrus, yang dimana Pak Novel Al-Idrus ini masih mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak memiliki bukti sama sekali, teman-teman. Jadi mereka itu hanya mengaku-ngaku, lalu kemudian kalau ingin ya mempercayai bahwasanya Habib ini asli keturunan baginda Nabi, maka dari itu memiliki paspor. Jadi paspornya itu memiliki bukti, ini paspor saya keturunan Nabi. Ya kalau paspornya itu asli, tapi yang dimasalahkan adalah kamu itu ya bukan keturunan Nabi, kamu itu hanya mengaku-ngaku, terus ditulis nasabnya di Rabidah Alawiyah. Tapi ketika dicek ya, dites DNA, nasab kamu itu, DNA kamu itu hanya nyambung kepada DNA hologroup G, jadi plat G, Yahudi Ashkenazi, bukan Arab. Arab bukan, apalagi keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ya seperti Pak Novel Al-Idrus ini dengan bangganya ya mengatakan di depan jamaahnya, di depan para muhibbinnya bahwasanya ada kiai yang memijitinya, mengatakan bahwasanya aku ini memijiti putune Nabi gitu teman-teman. Itu dengan bangganya teman-teman ya, dengan sombongnya. Mereka itu ingin dimuliakan, ingin dihormati, ingin diakui sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi isi ceramahnya tidak sama seperti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi karakternya teman-teman. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, ada Habib yang suka mencaci maki terus, ada Habib yang suka memalsukan makam terus, ada Habib yang klaim sana klaim sini, Indonesia ini ya didirikan oleh para Habib, darah-darah pejuang dari Habib Alawi. Ada juga yang berceramah isinya hanya dawir terus.
Jadi bermacam-macam mereka itu teman-teman ketika berceramah. Tapi pada hakikatnya ya mereka itu adalah satu grup klan Ba'lawi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai kaum muslimin Nusantara ini jangan lagi ditipu-tipu lagi oleh mereka ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.